Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Carnegie sebagai applier di bidang ERP Digitalization and Accounting Information System Intern di PT Andritz Hydro. Pada video ini saya akan mempresentasikan dashboard monitoring dokumen yang saya kembangkan sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Pada studi kasus, kita diminta untuk membuat dashboard pasangan satu dan 2 dashboard design and document monitoring. Yang di mana dashboard yang diminta adalah untuk memvisualisasikan filter country, filter scope, filter last status, lalu total approve with not, lalu total return with correction, total void cancel atau cancel document, dan juga under review by the engineer. Lalu untuk bagian center ini ada visualisasi berupa diagram histogram untuk memvisualisasikan total dokumen. Lalu di sebelah kanan ada detail sistem yang menjelaskan tentang detail sistem dan juga di bagian bawah ini ada detail data yang divisualisasikan. Sesuai requirement, saya membuat dashboard interaktif untuk monitoring dokumen yang menampilkan status progres dan informasi dokumen secara terstruktur. Pada dashboard yang saya bangun, terdapat fitur untuk search dokumen by number, lalu country untuk memfilter by country, lalu section yang digunakan untuk memfilter sesuai section yang kita inginkan, misalkan section B3, section B4, section B5, lalu untuk status. Selanjutnya di bagian bawah ini ada total dokumen, total approve with not, dan juga total approve saja, dan juga dokumen yang dengan status waiting, lalu juga dokumen dengan status revisi. Selanjutnya, pada bagian bawah ini saya memvisualisasikan status distribution menggunakan grafik histogram. Tentunya, grafik tersebut sudah interaktif, yang dimana mengikuti jumlah data. Selanjutnya, di bagian bawah ada latest dokumen atau tentang detail dokumennya. Di sini terdisplay tentang tabel country, section, system, document number, title, status, revisi, letter, date, submitted by submittal date, lalu action. Untuk memberikan gambaran implementasi yang lebih nyata, saya juga mengembangkan prototipe sistem sederhana menggunakan framework Laravel, yang dimana hal ini bertujuan agar dashboard tidak hanya bersifat visual, tetapi juga terhubung dengan alur data yang real time dan mencerminkan proses bisnis yang sebenarnya. Yang dimana saya memahami bahwa dalam konteks ERP dan dokumen monitoring terdapat alur yang melibatkan beberapa peran, seperti employee yang mengunggah dokumen dan admin yang melakukan verifikasi serta update status. Yang dimana saya izin untuk mendemonstrasikan terlebih dahulu sebagai posisi employee. Yang dimana pada dashboard login, saya membuat hanya satu dashboard login. Tetapi data akun tersebut dilihat juga by role-nya. Kalau misalkan kita menginputkan email dan juga password sebagai posisi karyawan, maka akan otomatis terdirect ke dashboard karyawan atau dashboard employee. Misal kita masukkan email lalu passwordnya. Pada dashboard karyawan, maka akan ada visualisasi total approve, total waiting, dan total RCR yang dia upload. Sebagai karyawan, karyawan dapat mensubmit new dokumen atau mengupload dokumen. Misalkan pada dokumen number ini kita isi dengan data yang diberikan. Misalkan kita isi dengan dokumen number di sini, kita isi lalu dokumen title-nya, lalu kita lihat sistemnya E02. Cari E02. Nah, lalu di dokumen file, karyawan dapat mengupload dokumen yang
ingin diajukan. Misalkan kita mengupload dokumen PDF dan sebagai informasi bahwa dokumen yang diupload bisa dengan berbagai format, mau itu PDF, Excel, maupun berupa Word. Seperti itu. Lalu jika sudah, maka akan otomatis terdisplay bahwa sini ada checklist hijau yang menandakan bahwa dokumen berhasil diupload. Lalu langkah selanjutnya adalah submit dokumen. Nah, pada dashboard akan muncul notifikasi dokumen submit successfully yang menandakan bahwa dokumen tersebut sudah berhasil diupload. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ada dokumen dengan status waiting karena belum dieksekusi oleh admin. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sebagai role admin. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Kita gunakan akun admin, kita masukkan passwordnya. Nah, jika kita login dengan role admin, maka akan otomatis terdirect ke dashboard admin. Yang dimana dashboard admin dapat mencari dokumen by number, by country, by section, by status. Lalu eh, kita lanjut dengan flow yang barusan kita upload sebagai karyawan. Admin dapat melihat ada berapa total dokumen yang waiting. Misalkan admin ingin mengeksekusi dokumen by status waiting, maka bisa dipilih waiting lalu filter. Kita lihat sebelumnya adalah nomor dokumennya adalah 8355. Di sini admin dapat melakukan view. Nah, tentunya pada role admin dibutuhkan untuk mendownload file agar bisa mereview dokumen. Maka saya juga menambahkan button untuk download file. Nah, dan ini adalah dokumen yang diupload oleh role employee tadi. Nah, kita bisa masukkan juga letter no-nya. Misalnya kita masukkan eh, letter no, kita masukkan ini ke letter no. Kita masukkan juga NK letter date-nya 19/11/2014. Lalu admin dapat memilih status yang akan ditetapkan. Misal kita pilih di sini adalah save. Lalu admin selanjutnya dapat mengklik button update review and status. Nah, jika update tersebut sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi dokumen update successfully. Lalu bisa balik lagi ke bagian admin dashboard, otomatis jumlah waiting yang tadi sudah berkurang menjadi 2. Eh, lalu kita coba ke bagian karyawan terlebih dahulu, kita cari dokumen numbernya, lalu kita cari di bagian admin. Kita lihat apakah statusnya sudah berubah. Nah, jadi di sini sudah terubah menjadi accept. Lalu kita coba login ulang ke bagian employee atau karyawan. Kita login lagi dengan menggunakan role karyawan. Kita cari latest dokumen atau dokumen paling akhir. Nah, lalu di bagian karyawan akan otomatis statusnya berubah menjadi accept. Seperti itu. Yang dimana dengan pendekatan ini saya tidak hanya memenuhi requirement dashboard, tetapi juga mencoba mensimulasikan bagaimana dashboard tersebut digunakan dalam konteks sistem yang sebenarnya. Lalu untuk kesulitan saya pada studi kasus ini adalah tentunya dalam mengupload data yang dimana data tersebut saya lakukan otomisasi agar data yang dari Excel bisa berubah formatnya untuk diupload ke database melalui SQL.
Tentu saya juga masih mengembangkan fitur import dokumen, yang dimana import dokumen ini bisa digunakan untuk admin melakukan imigrasi data, yang dimana jika diklik button import dokumen, maka kita bisa memilih file Excel. Lalu misalkan kita coba pilih file yang sudah saya sediakan, maka akan otomatis terdisplay lalu bisa diklik import selected file. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan untuk mengerjakan studi kasus yang diberikan oleh Miss. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.